Yang terakhir, makom yang terakhir namanya adalah ma'rifat. Imam Al-Ghazali menyatakan ilmu tertinggi dari inti ilmu adalah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambarannya adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam hikamnya, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka akan menyaksi Allah dalam segala sesuatu. Melihat gunung, hatinya akan menyaksi Allah, karena Allah lah pencipta gunung itu. Melihat apa saja, maka akan disaksi di dalamnya adalah Allah, karena Allah lah sang pencipta dan sang pemeliharanya. Nah, ini orang yang ma'rifat kepada Allah. Inilah puncak ilmu. Ya, jadi kalau disebut puncak ilmu itu ada puncaknya, itulah ma'rifatullah. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makom-makom yang harus diperjuangkan. Ya, nah pesantren kita dengan berbasis ilmu tasawuf yang terpadu dengan ilmu tauhid dan ilmu fikih, ya, sebagai kesempurnaan dari agama kita, karena agama kita memiliki rukun 3 arkanuddin, iman, Islam dan ihsan, tauhid, fikih dan tasawuf. Maka itulah jalan at-thariqah menuju kebahagiaan. Wa allaw istaqamu 'ala at-thariqah la asqainahum ma'an ghadaqa. Barang siapa yang istiqomah, seandainya mereka orang yang beriman istiqomah dalam thariqah, jalan menuju kepada Allah, la asqainahum, kami akan sirami mereka ma'an ghadaqa, dengan air yang banyak. Maksudnya adalah rizki yang banyak, rizki zahir dan rizki batin. Imam Ghazali dalam kitab Al-Maqsidul Asna, ya, menjelaskan tentang Asmaul Husna yang 99, rizki zahir dan rizki batin. Allah adalah Ar-Razzaq, sang maha pemberi rizki. Makanya tahunya jangan rizki yang zahir saja, rizki yang batin. Kita bukan manusia yang jasmani saja, kita pun manusia yang ruhani. Yang dipikirin jangan hanya makanan minuman jasmani saja, tapi nutrisi ruhani harus kita perhatikan. Ya, ruhani kita membutuhkan nutrisi. Kalau nggak dikasih nutrisi, lemah rohaninya. Nah, inilah jalan, ya, thariqah menuju kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Makanya sedih lihat umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini, tapi memang pada umumnya belum peduli dengan Quran, belum peduli dengan agamanya. Pengin mulia tapi banyak yang nginjek-nginjek agama. Bukannya agama itu dijadikan jalan hidup, tapi malah diinjek-injek ajarannya. Akhirnya kemiskinan, kebodohan merajalela. Dalam kitab Said Sabiq, Anasirul Quwah fil Islam, yang harus dibangkitkan kekuatan-kekuatan dalam Islam, di antaranya adalah quwwatul aqidah, kekuatan akidah, quwwatul ilmi, kekuatan ilmu, termasuk di dalamnya ilmu tasawuf, kata Syekh Said Sabiq rahimahullah dalam kitab Anasirul Quwah fil Islam. Quwwatul istimaiyah, kekuatan ekonomi. Ya, kekuatan ekonomi penting nggak? Penting sekali. Ya, mudah-mudahan yang jurusan Eksar, ya, menjadi ekonom yang ulung, menjadi ekonom yang pandai bersyukur kepada Allah. Ya, quwwatul iktisadiyah, Anasirul Quwah fil Islam, ya, kekuatan ekonomi. Yang terakhir adalah quwwatul ijtimaiyah, kekuatan sosial kita. Ya, mudah-mudahan yang mayoritas kita yang muslim di Indonesia ini diberikan semua kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat ini bisa bangkit. Dan pasti, ya, umat ini, Allah akan membangkitkan umat ini, dan
dunia akan dipegang oleh kendali pemimpin Islam. Ya. Kalau melihat lahiriah mah asa mustahil gitu ya. Lihat Palestina, aduh ya Allah, itu penjara terbesar di dunia, penjara terbuka. Lihat sejarahnya, sedih sekali. Ya, Timur Tengah yang tadinya dikuasai oleh Turki Utsmani kemudian pindah ke para penjajah. Kemudian setelah merdeka sampai hari ini malah pasea gara-gara kunut dan tidak kunut, gara-gara Syiah dan Sunni, itu aja. Akhirnya umat ini nggak bangkit-bangkit. Orang sudah ke bulan, ini jadi kabuhulan. Ya. Mundur terus pikirannya itu, bukan maju ke depan. Kuasai, paham ilmu agama, kuasai ilmu pengetahuan, itu kuncinya. Tapakuh fiddin, tauhid fikih dan tasawufnya, mendarah daging, kuasai ilmu pengetahuan, baru akan menjadi khairul ummah, umat terbaik. Itu adalah kuncinya. Al-Quran sudah memberikan jawaban-jawabannya. Ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berharap nih semua menjadi kader-kader Islam terbaik. Amin ya robbal. Tapi ingat tantangannya, ya, tantangannya besar sekali. Tantangannya seimbang dengan cita-cita dan harapan kita. Maka oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari segala keburukan makhluk-makhluknya, termasuk keburukan nafsu kita sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.